Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali walaupun dengan daring, ya anak-anak sekalian. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempelajari tentang ilmu nahwu, ya. Selanjutnya kemarin kita bahas adalah tentang huruf dan kalimat. Kita membahas tentang al-kalam atau jumlah mufidah. Tapi sebelum kita membahas tentang itu, mari kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, rabbi zidna ilman warzuqna fahman, rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, sekalian, yuk kita lanjutkan pembahasan kita kali ini tentang ilmu nahwu. Kita lihat ke slide. Oke, kemarin kita membahas tentang ilmu nahwu, yaitu yang pertama adalah huruf hijai, kemudian yang kedua adalah kalimat, ya. Kalimat itu mempunyai makna atau arti. Seperti baitun itu disebut kalimat karena apa? Karena mempunyai arti, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Ini tunbai bukan kalimat karena tidak mempunyai arti. Ini al-baitu, al-madrasatu, ini disebut dengan kalimat karena mempunyai arti. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi, kalimat dalam bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Ya, kita lihat sekarang. Yang kita bahas kali ini adalah yang ini. Ya, nomor 3 kita bahas tentang al-jumlah mufidah, al-jumlatul mufidah. Nah, al-jumlatul mufidah, apa itu al-jumlatul mufidah? Nah, ini al-jumlatul mufidah, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan wa tusamma aidan kalaman. Sekali lagi apa? At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan wa tusamma aidan kalaman. Ya. Apa? At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan wa tusamma aidan kalaman. Apa itu jumlah mufidah? Yaitu jumlah mufidah adalah susunan kata yang dapat memberikan faedah yang sempurna. Jadi susunan kata-kata yang mempunyai faedah yang sempurna, berarti maknanya sempurna dan dapat dipahami, gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, jumlah mufidah atau kalam dalam bahasa Arab itu disebut atau sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia, ya. Jumlah mufidah atau kalam dalam bahasa Arab sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, gitu. Jadi ini jumlah mufidah itu disebut juga kalam, ya. Atau yang lain disebut dengan at-tarkib atau al-murakab, ya. Al-murakab. Nah, kita lihat, kita langsung ke contoh, ya. Langsung ke contoh. Nah, arji'u ilal baiti. Contoh dalam ini disebut apa? Ini disebut dengan jumlah mufidah atau kalam, ya. Jumlah mufidah atau kalam. Kenapa? Karena mempunyai faedah yang sempurna, yaitu mempunyai arti yang sempurna, yang jelas. Arji'u, aku pulang. Ilal baiti, ke rumah. Aku pulang ke rumah. Jelas kan? Aku pulang ke rumah. Nah, inilah disebut dengan
kalam atau jumlah mufidah. Ya. Kita lihat kenapa disebut jumlah mufidah atau kalam. Ini satu, kita lihat ini adalah kalimat. Ila adalah kalimat. Karena apa? Karena mempunyai makna, mempunyai arti. Al-baitu adalah kalimat. Kenapa? Mempunyai makna. Nah, ini kalimat, ini kalimat, ini kalimat. Kalau terdiri dari beberapa kalimat, maka disebut jumlah apa? Jumlah mufidah. Sekali lagi, arji'u ilal baiti. Arji'u itu kalimat. Karena apa? Karena mempunyai arti. Artinya aku pulang. Ila itu kalimat. Kenapa? Mempunyai arti. Artinya apa? Ke. Al-baitu disebut kalimat karena mempunyai arti. Artinya apa? Rumah. Ya. Maka terdiri dari beberapa kalimat, kemudian mempunyai arti yang sempurna dan dapat dipahami, maka itu disebut jumlah. Paham? Ya, saya yakin bakal paham ya. Nah, contoh yang lain adalah aliyun goniyun. Aliyun itu adalah nama orang. Nah, maka disebut kalimat. Goniyun artinya apa? Kaya. Disebut kalimat. Kenapa? Karena mempunyai arti. Maka ini terdiri dari beberapa kalimat, kemudian mempunyai makna yang sempurna, yang berfaedah, maka disebut dengan jumlah. Ya, paham ya? Terdiri dari beberapa kalimat dan mempunyai makna yang sempurna, faedah yang sempurna. Ali orang kaya. Jelas paham? Oke. Paham ya, insya Allah. Kemudian istaqim. Istaqim ini adalah kalam, jumlah ya. Kenapa? Karena fil amar. Artinya apa? Istiqomahlah kalian. Istiqomahlah kamu, wahai seorang laki-laki. Istiqomahlah kamu, wahai seorang laki-laki. Maka ini disebut dengan, walaupun hanya satu kata ya, tapi ini maknanya sempurna dan punya faedah. Itu karena dari fil amar. Fil amar itu pasti ada orang yang diajak bicara, dan itu makna sempurna. Maka inilah yang disebut dengan jumlah mufidah atau kalam, karena terdiri dari beberapa kalimat dari fil amar. Istaqim itu artinya berpegang teguhlah kamu, wahai seorang laki-laki, kan sempurna. Maka inilah yang disebut dengan kalam atau jumlah mufidah. Paham anak-anakku sekalian sampai sini? Ya? Nah, kita bahas lagi bahwa jumlah mufidah itu adalah susunan kalimat atau kata yang dapat berikan faedah yang sempurna. Nah, jumlah mufidah atau kalam dalam bahasa Arab disebut atau sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah arji'u ilal baiti. Arji'u disebut kalimat. Kenapa? Karena mempunyai makna. Ila disebut dengan kalimat karena mempunyai makna. Dan al-bait disebut kalimat. Karena apa? Punyai makna. Dan terdiri dari beberapa kalimat dan mempunyai makna yang sempurna, maka itu yang disebut jumlah atau jumlah mufidah, atau disebut juga kalam, atau disebut juga murakkab. Iya, anak-anak sekalian, tadi kita bahas tentang jumlah ya. Jumlah mufidah atau al-kalam ya. Ya. Dan insya Allah antum bakal mengerti dan paham. Nah, untuk lebih memahami lagi, silakan antum cari dalam Al-Quran boleh, dalam kitab boleh, dalam buku Munahu boleh nih, dalam Munahu ya. Itu di situ ada contoh-contoh ya. Nah, halaman 1 itu ada contoh-contoh. Dan itu disebut kalam. Kenapa? Ya. Jadi tugasnya sebutkan satu persatunya, atau kenapa disebut dengan kalam? Alasannya apa disebut kalam? Ya, supaya memahami jangan banyak-banyak, 3 aja lah ya. Oke anak-anak sekalian, dan untuk kehadiran silakan ditulis di kolom komentar ya, tulis di kolom komentar. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman untuk kita semua. Kita tutup dengan kiparat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.